Kisah orang alim dan iblis. Dikisahkan, di antara kaum Bani Israel, ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Ia beribadah kepada Allah dalam masa yang lama. Suatu ketika datang serombongan orang ke hadapannya, seraya berkata, "Ya Syaikh, ada suatu kaum di antara kami di sini, yang menyembah pohon bukan menyembah Allah." Mendengar kabar tersebut, maka laki-laki alim itu marah, kemudian mengambil kapak dan disandangkannya di atas pundaknya, dan bergegas pergi menuju pohon yang disembah untuk ditebang. Setelah dekat dengan pohon itu, ada seorang laki-laki tua menyambutnya. Ternyata dia itu iblis yang sedang menyamar, dan berkata, "Hendak kemana engkau?" "Aku akan menebang pohon ini," jawab orang alim. Kata iblis, "Peduli amat engkau dengan pohon ini, sehingga engkau rela melepaskan waktu untuk beribadah. Dan engkau meninggalkan kesibukanmu dengan dirimu dan memusatkan diri untuk selainnya. Sesungguhnya, perkara ini juga termasuk ibadah," jawab orang alim. "Jika engkau mahu menebang pohon ini, maka aku tak akan tinggal diam, aku akan menghalangimu untuk menebangnya," kata iblis. Lama-kelamaan iblis dan orang alim itu bertengkar dengan kata-kata, suasana semakin memanas, dan akhirnya terjadilah perkelahian sengit, dan yang unggul adalah orang alim dengan membanting iblis lalu menindih dadanya. Dalam posisi kala tersebut, maka iblis merayu, "Lepaskan aku, supaya aku bisa bicara denganmu." Mendengar iblis berkata demikian, maka orang alim itu berdiri dan meninggalkan iblis. Iblis lalu berkata, "Hai Syaikh, sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban ini darimu, dan tidak mewajibkan atas dirimu, menebang pohon ini. Allah mempunyai nabi-nabi di muka bumi ini, andaikan Allah menghendaki, niscaya Dia mengutus mereka kepada penduduk bumi dan menyuruh mereka menebang pohon ini. Walau bagaimanapun pohon ini tetap harus aku tebang." Jawab orang alim berkeras dengan niatnya. Lalu iblis kembali menyerang orang alim tersebut, dan tetap iblis kalah lagi. Kembali orang alim itu membantingnya dan menindih dadanya iblis. Dalam keadaan seperti itu, maka iblis berkata, "Maukah engkau mendapatkan sesuatu yang memutuskan permusuhan antara engkau dan aku, sedangkan ia lebih baik dan lebih berguna?" "Apa itu?" tanya orang alim. "Lepaskan dulu aku, baru aku akan memberitahumu," kata iblis. Karena terpengaruh rasa ingin tahu, maka orang alim itu pun melepaskan iblis. Setelah dilepas iblis berkata, "Engkau ini kan orang miskin yang tak punya apa-apa, dan keadaan demikian membuatmu jadi meminta-minta kepada orang-orang. Nah, bagaimana kalau aku menawarkan agar engkau bisa merubah keadaan hidupmu sekarang, dan dijamin engkau bisa memberi bukan meminta-minta?" "Boleh," jawab orang alim mulai terpengaruh oleh tipu daya iblis. "Jangan engkau tebang pohon ini, dan gantinya aku akan menaruh di tempat tidurmu di bawah bantal 2 dinar setiap malamnya. Dan itu hak engkau untuk mengambilnya tiap pagi. Dengan demikian sudah barang tentu engkau bisa mencukupi kebutuhan hidupmu dan keluargamu dan sekaligus bisa saling berbagi dengan saudara-saudaramu. Dan hal ini lebih utama daripada engkau menebang pohon ini," kata iblis panjang lebar memperdaya dengan janji pada orang alim itu. Mendengar perkataan iblis seperti itu, orang alim terdiam sejenak, merenungkan apa yang dikatakan oleh iblis. "Betul juga, aku ini bukan seorang nabi, dan aku tidak ada kewajiban untuk menebang pohon ini, dan juga aku pun tidak durhaka jika mengurungkan rencanaku untuk menebangnya, dan apa yang dikatakan oleh orang tua ini sungguh benar adanya, dan juga lebih utama dan bermanfaat." Singkat cerita, orang alim itu menyepakati perjanjian tersebut. Dia tidak jadi menebang pohon dengan syarat apa yang dijanjikan oleh iblis kepadanya harus ditepati, dan iblis pun berjanji dan bersumpah untuk menepati apa yang dijanjikannya. Setelah itu mereka berpisah, dan orang alim pun kembali ke tempat dia ibadah. Keesokan paginya orang alim itu mengangkat bantal dan benar saja terlihat 2 dinar tergeletak. Maka ia pun mengambilnya. Begitupun esok harinya 2 dinar tergeletak dan ia pun mengambilnya. Tapi ketika masuk hari ketiga, ia tidak melihat 2 dinar tersebut. Dan kejadian itu berulang-ulang pada hari-hari berikutnya. Maka dengan kejadian ini ia pun marah. Lantas ia mengambil kapak dan menyandangnya, yang kemudian dia mendatangi pohon di mana ia bertemu dengan iblis. Tak lama kemudian sampailah orang alim itu ke pohon tersebut, dan di sana sudah terlihat iblis seraya menyambutnya dengan sosok seperti semula, yakni menyamar sebagai orang tua. Terdengar iblis menyambut dengan pertanyaan, "Hai, mau kemana kamu?" "Aku akan menebang pohon ini," jawab orang alim dengan nada geram. Ha. Iblis tertawa lebar. "Hai pemuda, sekarang kau tak akan mampu untuk menebang pohon ini, dan juga tak bisa mengalahkanku. Kalau kau tak percaya silahkan saja kau coba." "Keparat kau, dasar pembohong.
Herdik orang alim dan langsung menyerang iblis yang menghalangi tujuannya untuk menebang pohon itu. Tapi aneh, keadaan jadi terbalik. Pada awalnya dia bisa mengalahkan iblis. Tapi sekarang dia dikalahkan oleh iblis. Dengan beberapa gerakan orang alim itu bisa dilumpuhkan oleh iblis. Dan iblis berkata sambil menindih orang alim tersebut, "Hentikan rencanamu untuk menebang pohon ini, jika engkau ingin selamat, tapi jika engkau tetap berkeras untuk menebangnya, maka aku akan membunuhmu." Mendengar perkataan iblis demikian, maka orang alim itu semakin geram dan berusaha untuk lepas. Namun apa daya dia lemas kehabisan tenaga, merasa dirinya kalah. Maka orang alim itu pun balik bertanya pada iblis, "Kenapa jadi begini? Apa yang menjadikanmu kuat? Padahal dulu waktu pertama kali aku berkelahi denganmu dengan mudahnya aku bisa melumpuhkanmu. Tapi kenapa sekarang menjadi terbalik?" Ha. Iblis kembali tertawa. "Dulu ketika pertama kali kita bertemu, engkau merencanakan menebang pohon ini dengan niat ikhlas karena Allah, dan tujuanmu hanya satu yakni ridanya. Maka Allah memberikan kekuatan sehingga engkau bisa mengalahkanku. Tapi sekarang engkau datang untuk menebang pohon ini dan melawanku, niatnya sudah berbeda, bukan karena Allah, tapi karena engkau tidak menemukan apa yang aku janjikan. Jadi rencana dan niatmu sudah berubah, maka aku bisa mengalahkanmu," sambung iblis menjelaskan. Sumber dari Kitab Ihya Ulumuddin.